Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita akan kembali berikan tutorial kepada teman sahabat petani organik. Semoga petani organik bisa tambah wawasan dan bertambah ilmu. Apa yang kita bagikan semoga bisa menjadikan manfaat dan bisa menambahkan untuk dibuatkan contoh untuk sahabatku agar bisa berhasil dalam pembuatan kompos dan juga yang kita informasikan hal-hal yang lain untuk menyangkut dalam pengaplikasian dari pupuk eco farming dan juga hal-hal yang perlu sahabat ketahui. Semoga sahabatku semua bisa mendapatkan inspirasi dari petani organik, dan ini adalah pupuk eco farming yang kita campurkan dengan molase kulit mangga, dan kita sudah gunakan ini untuk pembuatan pupuk kompos. Waktu itu kita tidak menggunakan penutup ataupun seperti terpal ataupun karung. Jadi kali ini kita akan memberikan penutup membuat kompos yang bahannya juga ada kesamaan, yaitu dari bahan cucian beras, molase, dan eco farming, dan kita tambahkan air lindi yang kita buat juga dari fermentasi dari pupuk eco farming. Dan sekarang kita campurkan dulu molase untuk kita campurkan pada air lindi yang kita siapkan kurang lebih 500 ml sampai 1 liter bisa digunakan untuk kita campurkan pada air pesusan beras ukuran 5 sampai 7 liter untuk kita jadikan bahan starter untuk bahan kompos. Kita akan kita rubah menjadi kompos yang siap pakai nantinya, dan kita akan bisa tunggu kira-kira bisa sekitaran 1 bulan atau 2 bulan. Jika kita sudah berhasil menjaga kelembapan, kita akan mudah untuk membuat pupuk dan bisa mudah untuk dalam pengaplikasiannya untuk tanaman cabai kita ke depannya. Jadi kita bisa kumpulkan daun-daun dari daun jati, daun mangga, atau gunakan juga dicampur bahan hijau, daun kreson, atau rumput-rumput yang lainnya. Sahabat bisa lapisi itu agar di satu sisi kita bisa menambahkan unsur N-nya. Jadi untuk karbon kita gunakan dedaunan yang kering. Jadi kita mempunyai unsur yang bisa lengkap, dan sahabat jika mau untuk mengumpulkan abu dari bakaran, misal dari dedaunan ataupun
dari daun jati atau kayu-kayu ranting yang ada patah di sekitaran pohon habis dibakar, sahabat bisa tambahkan dalam media pengomposan ini agar menjadi lebih bagus kualitas dari unsur dari kompos kita. Jadi setelah itu sudah memberikan air dari campuran biang starter dari pupuk eco farming, kita tutup dengan karung dan kita sambil siapkan karung-karung untuk kita urutkan, kita tutup rapat agar udara yang ada di luar bisa terhalang oleh karung, jadi kelembapan di dalam atau di bawah karung bisa terjaga dengan baik. Dan ini tempat masih belum sempurna, tapi kita bisa yakin bahwa teknik ini akan bisa berhasil. Setidak-tidaknya kita bisa 8-90% akan berhasil, asalkan kita rutin agar kita cek kelembapannya. Setidak-tidaknya kita bisa cek 3 hari atau 5 hari. Jadi bisa kita lihat setelah 5 hari atau dalam 1 minggu, sahabat bisa dilihat jika bahan dari kompos kita kering, kita perlu tambahkan air ataupun berikan air cucian beras lagi agar media tetap lembab dan bisa bakteri bekerja dalam keadaan lembab dan bisa mengurai bahan-bahan seperti dedaunan yang kita memang siapkan untuk itu. Dan yang ini adalah cara kita tanpa penutupan dari karung ataupun terpal, kita biarkan saja. Kita hanya menambahkan dedaunan saja. Jadi setelah kita masukkan air cucian beras dan campuran tadi, setelah kita nanti selesai, kita bisa tambahkan lagi dedaunan kering atau dedaunan yang masih basah atau masih hijau, boleh rumput, boleh daun crescent yang kita punya, kita bisa tutupkan, atau rumput yang lain, macam-macam rumput bisa digunakan juga untuk menutupi, dan kita beri lapisan terus menerus agar yang di paling bawah bisa hancur sempurna dan bisa diserap oleh tanaman kita di sekitaran lorong-lorong ini. Jadi ini adalah teknik untuk pemupukan langsung di jalur masuk, dan ini adalah strategi kita untuk membuat pupuk yang langsung untuk disasarkan untuk tanaman langsung di tempat. Jadi pengomposan ini kita harapkan setelah jadi bertahap, jadi terus menerus akan diserap dengan baik oleh perakaran-perakaran cabai yang kita miliki. Jadi inilah teknik kita untuk membuat kompos, dan kita juga bisa panen jika sudah jumlah dari pupuk ini sudah
banyak, udah berlebih, kita bisa untuk media tanam atau persemaian. Yang penting yang paling bawah kita ambil, yang paling halus itu bisa kita pakai. Ciri-cirinya jika sudah pakai, yang bisa siap pakai, berwarna coklat atau kehitaman dan terasa sudah dingin, tidak panas. Setelah itu kita jemur atau kita angin-anginkan, misalnya dari pagi sampai sore. Jika cuaca bagus, panas, sore itu juga atau besoknya sudah bisa dipakai untuk kita taburkan di sekitaran tanaman kita, agar tanaman kita bisa tumbuh dengan bagus. Dan ini adalah kita membuat tanaman atau sambung pucuk, dan alhamdulillah berhasil satu. Yang satunya masih belum berhasil, masih perlu dicoba lagi. Jadi inilah kegiatan kita untuk membuat sahabat petani agar bisa melakukan juga sambung pucuk. Jika ada tanaman yang kurang produktif, kita bisa cari bibit dari cabai yang bagus, kita bisa sambungkan ke tanaman yang kurang produktif agar bisa kedepannya menghasilkan buah cabai yang lebat untuk kita dan bisa lebih unggul kualitasnya. Dan ini adalah tanaman cabai kita, dan ini sudah kelihatan sudah kurang lebih sudah 1 meter atau lebih, dan sampai sekarang masih produksi terus. Bunga dan buah masih terus berjalan lanjut walaupun di musim kemarau, karena kita berikan seperti cangkang telur, arang dan abu, dan kita tidak lupa untuk memberikan pupuk eco farming untuk dikocorkan untuk di sekitaran dari perakaran cabai, dan kita juga berikan kompos yang ada, yang kita punya. Selain itu juga kita bantu dengan berikan air atau irigasi tetes agar di musim kemarau ini suplai air tidak terputus, atau kita bisa menjaga kelembapan tanah agar tanaman kita tetap bisa bertahan hidup dan tetap bisa bertumbuh. Dan ini adalah tanaman cabai kita yang baru, sudah nampak bagus dan sudah subur dan sudah melewati masa-masa kritis. Waktu tanam bisa kelihatan kuning, dan itu masih dikatakan wajar-wajar saja karena tanaman masih adaptasi dengan tanah yang masih belum netral. Biasanya tanahnya masih bersifat masam, jadi kita perlu tambahkan seperti cangkang telur agar pH tanah yang masam bisa berkurang dan bisa normal, bisa menjadi 6,5 atau 7. Jika pH tanah bisa tercapai bagus, maka tanaman kita akan bisa bertumbuh dengan normal, dan unsur-unsur pupuk yang ada di
sekitar tanaman akan mudah diserap oleh tanaman kita jika kita mampu membuat pH tanah menjadi normal. Yang terbaik adalah sekitaran 6,5 sampai 7. Dan ini adalah jika tanah sudah bagus dan akan tumbuh daun berwarna normal hijau atau hijau tua, itu sudah dalam kategori sehat. Jika kekuningan berarti pupuk yang kita punya itu masih bersifat masam atau masih belum matang cara kita membuat kompos, jadi masih perlu ditambahkan waktu lagi dalam membuat pengomposannya. Kita beri diperpanjang, bisa nambah lagi sekitaran 2 atau 1 bulan lagi. Semoga dengan begitu kompos yang kita buat sudah bisa bagus dan netral atau normal seperti unsur tanah atau seperti humus dalam alam. Jadi pH-nya normal, jadi bagus. Dan ini juga kita cobakan pada tanaman anggur kita. Alhamdulillah tanaman anggur kita sudah mulai tumbuh lagi dan mulai bangkit lagi dari pernah ngedrop karena posisinya tidak bagus. Kita buat tiang-tiang penyangga, tapi kita akan berusaha membuat jumlah dari batang atau dari cabang-cabangnya kedepannya kita batasin, kita buat sedikit saja dulu, tidak kita bikin rimbun karena kita akan lebih mengutamakan untuk tanaman cabai kita. Jadi anggur kita beri batasan saja untuk percontohan agar kita juga belajar di sini dalam budidaya anggur. Jadi ini adalah tanaman cabai kita yang gencar membuat tunas dari bawah karena kita berhasil membuat pondasi dari tanaman ini bagus dalam tanah dan tanahnya sangat subur, jadi tunas-tunas sangat kuat dalam pertumbuhannya. Dan ini kita akan lihat ke depannya apakah akan muncul bunga dan akan berbuah di dalam tunas-tunas ini. Ini juga kita hitung tadi ada 6 tunas baru di sekitaran batang bawah dan 2 masih ada lagi untuk bertumbuh, dan kita akan lihat ke depannya dan kita akan pantau terus sedahsyat apa pupuk eco farming untuk petani organik seperti kita agar bisa memberikan hasil yang maksimal untuk kita semua. Semoga dengan budidaya tanaman dengan bahan-bahan yang ada di sekitaran kita atau dari limbah-limbah dapur yang kita miliki, kita bisa manfaatkan untuk pupuk, dan kita akan terus kolaborasikan dengan pupuk eco farming agar tanaman kita juga sehat, karena pupuk dari eco farming terdapat mikroorganisme pengurai yang sangat bagus untuk
bahan-bahan organik yang kita miliki, dan ini adalah limbah dari jamu dan asam jawa. Jadi kita bisa nampak biji dari asam jawa, dan ini adalah limbah dari jamu yang kita tumpuk untuk kita proses mendapatkan air lindi. Dan kita juga sekaligus memancing lalat BSF untuk bertelur di sini, membantu untuk menguraikan sampah-sampah organik agar kita mendapatkan pupuk yang bagus untuk tanaman kita. Jadi manfaatkan lalat BSF untuk kita mengolah sampah yang ada, yang kita dapat baik dari dapur, dari limbah jamu, itu bisa untuk kita manfaatkan dengan bantuan dari lalat BSF. Akan lebih cepat kita mendapatkan untuk menguraikan bahan organik yang kita dapat dari limbah jamu ataupun dari dapur kita. Jadi sahabat bisa praktekkan itu, dan cara memancing lalat BSF gampang. Kita cukup menggunakan buah untuk memancingnya, dan lebih bagus lagi jika buah itu kita fermentasi dengan pupuk eco farming agar tanaman bisa bagus, atau kualitas dari pupuk yang kita buat akan lebih bagus. Jadi bahan starternya kita fermentasi dulu untuk jadikan lebih mudah untuk lalat untuk bertelur. Jadi selain itu juga kualitasnya nanti akan lebih bagus lagi, karena akan terkandung di sana pupuk dari eco farming. Jadi sangat cocok untuk kita miliki. Jadi bakteri pengurai akan terus bekerja dalam pengomposan, atau dalam maggot juga akan suka untuk mengkonsumsi dari buah-buah yang kita fermentasi. Jadi setelah kita berhasil untuk mendapatkan bayi-bayi maggot, kita bisa tutupi dengan daun-daun agar bayi-bayi maggot bisa aman dan bisa kerja terus di dalam tempat wadah kita untuk membesarkan maggot, dan kita akan bisa memanennya dengan memperoleh kaskotnya untuk tanaman kita. Setelah kita mendapatkan kaskot, kita juga perlu untuk menjemurnya juga agar terkena udara dan kena paparan dari matahari, agar bakteri-bakteri yang tidak baik bisa kita minimalkan agar tidak berbahaya pada tanaman kita. Jadi sahabat bisa lakukan itu setelah kita jemur sekitaran setengah hari atau sampai sore, maka kita bisa gunakan dengan dosis sedikit-sedikit dahulu.
jika sudah terasa aman, kita bisa tingkatkan secara bertahap. Jadi sahabat bisa lakukan itu, dan yakin sahabat juga pasti bisa. Terima kasih semua sahabatku petani dan subscriberku atas yang telah mengikuti video-video kita dan selalu setia menyimak video kita. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan semoga sahabatku selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan dan diluaskan rezekinya seluas lautan tanpa batas, dan semoga urusannya baik di dunia dan di akhirat kelak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan takut, kita bukan pengecut. Jangan lelah, kita pasti bisa. Jangan ragu, kita
dalam dirimu ada kekuatan yang besar, menyala seperti bara yang tak terpadamkan. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tidak bisa, ketika kau percaya pada dirimu sendiri. Kamu bisa, oh ya kamu bisa terbang tinggi, jauh di langit biru. Di setiap tantangan, di setiap rintangan, kamu bisa, karena kamu memiliki kekuatan.